Dan terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Biden meyakini satu langkah pasti menghentikan pandemi adalah dengan vaksin. Biden telah menyiapkan rencana untuk memperluas sasaran vaksinasi. Dalam waktu dekat dikabarkan anak-anak diberi izin untuk vaksinasi. Anak berusia berapa tahun dan kapan akan dilaksanakan? Kami sudah terhubung bersama dengan wartawan VOA Eva Mazrifa. Selamat malam, selamat pagi waktu di sana Eva. Selamat malam Hana dan para pendengar di RRI. Kabar sehat Eva? Alhamdulillah sehat Hana. Iya, anak berusia berapa tahun ini dan kapan akan dilaksanakan pastinya Eva? Ya, jadi pada hari Selasa kemarin panel FDA, jadi bukan FDA-nya ya, FDA ini adalah Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan seperti BPOM lah kita di Indonesia begitu. Nah, panel penasehatnya menyetujui untuk memberikan vaksin pada anak-anak usia 5 hingga 12 tahun. Tapi hari ini masih akan dirundingkan lebih lanjut juga sampai besok ya, jadi masih ada 1 minggu ini untuk dirundingkan begitu apakah advice atau nasihat dari panel penasehat ini akan dipertimbangkan atau tidak oleh FDA. Mengapa? Karena usia anak 5 sampai 12 tahun ini tadinya dianggap masih terlalu rentan untuk bisa disuntik oleh vaksin COVID-19. Tapi studi atas sedikitnya 3.000 anak menunjukkan bahwa mereka yang disuntik vaksin COVID-19, terutama Pfizer ya, tidak menunjukkan gejala yang parah begitu. Jadi mereka sama seperti orang dewasa lainnya hanya merasakan lelah, sakit kepala sedikit pada hari-hari pertama. Dan dosis yang diberikan kepada anak-anak ini juga berbeda dengan orang dewasa, Hana. Jadi mereka hanya mendapatkan 1/3 dari dosisnya orang dewasa, jadi sekitar 10 mg begitu. Dan akan dipilih juga apakah anak-anak ini akan memiliki underlying penyakit ya, jadi penyakit bawaan sebelumnya, misalnya kayak asma, jantung, diabetes. Nah untuk mereka-mereka ini mungkin harus lebih hati-hati pertimbangannya, tapi yang dinyatakan sehat, maka pada usia 5 hingga 12 tahun mulai minggu depan, mungkin akan sudah bisa mulai disuntik vaksin COVID-19. Nah, ini tidak berlaku juga untuk anak-anak yang diduga akan menderita myokarditis. Myokarditis itu semacam pembengkakan otot jantung gitu. Jadi dalam satu studi menunjukkan bahwa dari 100.000 orang yang diberi COVID-19, betul vaksin maksud saya, ternyata anak-anak laki-laki terutama dan remaja laki-laki itu menderita myokarditis atau pembengkakan otot jantung. 2 dari 100.000 kasus. Meskipun kecil sekali, ini persentasenya 0, sekian begitu ya Ana ya. Tapi orang masih tetap khawatir. Nah ini yang harus dipertimbangkan juga lagi, Ana. Eva, yang menarik adalah tadi disampaikan 1/3 dosis orang dewasa. Apakah ada penjelasan lainnya Eva? Ya, jadi ini mengingat karena mereka masih terlalu kecil ya dibandingkan orang dewasa seperti kita kan. Jadi 5 hingga 12 tahun itu dinilai masih usia yang belum pernah ada vaksin yang diberikan dengan penelitian sebegitu cepatnya ya pada anak usia seperti itu. Kecuali misalnya vaksin flu yang kita dapat setiap tahun, setiap bulan Oktober itu di Amerika kita wajib untuk dapat vaksin flu. Tapi selebihnya tidak pernah ada vaksin seperti ini begitu Ana. Tapi yang juga menjadi pertimbangan FDA sebetulnya untuk bisa mewajibkan atau tidak vaksin mulai minggu depan adalah begitu digolkan, begitu dinyatakan oke, vaksin ini boleh untuk anak usia 5 hingga 12, nantinya pemerintah provinsi atau negara bagian itu akan mewajibkan. Nah ini yang dikhawatirkan oleh FDA. Gimana kalau akhirnya pemerintah provinsi mewajibkan seluruh anak-anak divaksinasi, lalu kalau bertentangan nggak dengan keinginan orang tua untuk anaknya mau divaksin. Kita tahu kan bagaimana di Amerika ini masih tetap ada sekelompok orang yang menolak vaksinasi gitu Hana. Jadi kalau sampai dikasih kewajiban lagi untuk anaknya, itu akan semakin menambah deretan jumlah orang yang tidak mau divaksinasi. Tapi seperti Hana tadi waktu di pembukaan bilang, Presiden Biden ingin semua tuh bisa segera tercover ya, vaksinasi itu bisa segera selesai pada akhir tahun ini begitu. Karena apa? Karena kita mulai masuki musim dingin. Ini kayak sekarang saya pakai jaket meskipun hari panas gini ya. Ini pakai jaket ini karena suhunya sekarang 12 hingga 10 derajat Celcius. Jadi seiring datangnya musim dingin nih si COVID takutnya bangkit lagi seperti tahun lalu. Hana, ya. Baik, Eva terima kasih waktunya bersama Pro 3 RRI. Semoga program dari vaksinasi untuk anak-anak pekan depan ini bisa menghentikan pandemi ya, sesuai dengan harapan Presiden Joe Biden. Terima kasih waktunya bersama Pro 3. Sehat selalu. Selamat pagi waktu sana. Wartawan VOA Eva Mazrifa dalam Info Internasional. Pendengar, usai sudah program Indonesia Menyapa Petang bersama saya Siti Ana. Sesaat lagi Anda akan ditemani Tengku Majira dalam program Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.